kami ini salah atau Anda sepakat dengan argumen ini? Maka kita akan lanjut naik ke atas lagi diskusinya. Silakan Fos. Uni, aku setuju bahwa firman Tuhan itu memang asalnya dari Tuhan tentunya, tapi melalui orang-orang pilihan Dia. Ya, yang dikatakan Uni sebagai diwahyukan, aku setuju. Kami juga ditulis bahwa kayak di kitab Wahyu ditulis diwahyukan kepada Yohanes gitu. Jadi aku setuju bahwa tidak ada campur tangan pemikiran manusia di dalam firman Tuhan gitu. Oke, tidak ada campur tangan manusia, oke? Dalam arti begini Uni ya, dalam arti manusia yang menulis. Tapi sebelumnya saya sudah menjabarkan bahwa manusia yang menulis itu diilhamkan. Artinya gini Uni, jadi dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Makanya saya contohkan kepada Musa, bagaimana Musa itu tidak hadir di Taman Eden, akan tetapi dia tahu kisah di mana Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Nah, itu artinya pengwahyuan, bahwa Musa itu tidak tahu tapi diberi kasih karunia untuk mengetahui sehingga dia menulis. Begitu juga yang menulis kitab-kitab lain seperti surat, seperti Paulus gitu. Jadi firman Tuhan itu ditulis oleh manusia, akan tetapi manusia itu dikuasai penuh oleh Tuhan melalui rohnya. Seperti itu. Good. Poinnya adalah menurut Fos, para penulis kitab suci yang Fos imani sekarang itu diilhami oleh Tuhan, betul? Yes, betul sayang. Oke, kita kunci di situ ya. Baik, sekarang Pak Noldi, silakan. Kita tadi sudah lari. Pertama, kita tahu kitab suci adalah perkataan Tuhan atau firman Tuhan, dan saya mengangkat sebuah argumen bahwa jikalau ada yang disebut kitab suci tapi di dalamnya ada pendapat manusia, maka itu tidak bisa dikatakan suci lagi. Atau ada yang bukan firman Tuhan, maka itu tidak bisa dikatakan suci lagi. Anda sepakat atau tidak, atau ingin berargumen yang lain? Silakan. Kalau menurut saya, dalam kitab suci itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia memuat firman Tuhan. Ada sejarah atau peristiwa dan silsilah. Nah, dalam kitab suci juga teks-teksnya juga di situ dia berfokus pada teologi, seperti itu ya, terus perumpamaan, terus pada nubuat. Ya, itu saja Purifa yang bisa saya jelaskan. Baik, berarti Anda lebih masuk ke ranah apa saja yang dimuat oleh kitab suci ya. Tidak masalah, kita akan ke sana, tapi kita masih di ranah kesepakatan kita. Apabila ada kitab suci yang ternyata di dalamnya memuat bukan perkataan Tuhan, maka kita katakan kitab ini tidak suci. Itu yang saya usung. Sepakat atau tidak, atau ada argumen lain? Begitu Pak maksudnya? Jelas kitab suci harus memuat firman Tuhan. Oke. Harus memuat firman Tuhan. Kira-kira gimana Bu Rifa? Itu. Yes, saya sepakat. Yang namanya kitab suci harus memuat perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia, apalagi pendapat manusia. Sepakat kita? Sepakat. Memuat sepakat kita semua yang ada di sini? Tidak. Oke, ada penyimak setia yang tidak sepakat. Saya begini Bu, ini ya. Sebentar, saya belum izinkan. Saya sebutkan nama. Pertama, Fos, Pak Noldi, sepakatkah Anda berdua bahwa yang namanya kitab suci Tuhan? Maka konsekuensinya adalah jikalau ada kitab suci yang tidak memuat perkataan Tuhan tapi pendapat pribadi, maka kita sebut itu bukan kitab suci lagi. Sepakat tidak? Memuat firman Tuhan. Sudah sepakat. Ya, Fos sepakat, Pak Noldi sepakat, penyimak belum sepakat. Gimana menurut Anda penyimak?
Oke, Sepakat. Iya, gini Uni. Gini. Jadi pendapat seseorang Sabar, itu Fos. tidak bisa jadi tolak ukur. Fos sudah sepakat. Fos tidak perlu menjelaskan karena Fos sudah sepakat. Saya juga sepakat. Saya lebih ke penyimak yang tidak sepakat. Silakan. Kenapa Anda tidak sepakat? Begini, jadi setiap agama itu berbeda melihat kitab sucinya. Islam melihat Edi ganti akun. ya, bahwa firman itu memang dari Allah. Kalau Kristen ahli teologi itu mengatakan gini, kitab suci itu dikatakan suci bukan tulisannya, bukan sejarahnya, bukan siapa yang nulis, bukan kisahnya, tetapi tujuan Allah kepada manusia itu yang suci. Contoh misalnya, tujuan Allah adalah By menebus. literasi Edi, by literasi, jangan perspektif pribadi atau asumsi. Ya, ya. Jadi gini, memang Alkitab itu ditulis oleh manusia, ya kan? Kalau Alkitab ditulis oleh Tuhan itu salah. Nah, sucinya itu bukan terjemahannya, bukan kisahnya, tapi tujuan Allah. Jadi dikatakan suci, kitab suci. Ya, itu by adalah literasi. tujuan. Penjelasan Anda ini didukung dengan literasi. Jangan bawa asumsi. Ya, literasinya adalah dimulai Kecuali dari itu kitab- tidak logika ya. Oke, Kecuali tidak membantah ranah logika. Tapi kalau itu penjabaran perspektif, maka saya minta literasi. Saya sudah ingatkan tadi, by literasi. Oke, literasinya adalah Kejadian 3 ayat 15. Di situ dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Itu adalah proto evangelium. Itu awal dari Injil. Nah, kesuciannya adalah rencana Allah menyelamatkan manusia. Bukan kisah-kisah yang ditulis. Itu kisah sejarah. Yang suci adalah tujuan Allah menyelamatkan manusia. Disitulah. Jadi, kita tidak berfokus pada kata per kata, kalimat per kalimat, tapi tujuannya. Itu. Oke, menurut Edi, yang suci bukanlah kata per kata atau kitabnya atau isinya atau tulisannya, tetapi adalah tujuannya. Ya, ini perspektif baru ya, boleh sepakat, boleh tidak sepakat, atau boleh dikembangkan. Silakan. Tadi saya usung lagi bahwa ketika kita sudah menyepakati banyak hal, bahwa kitab suci adalah dan Saya perkataan setuju. Tuhan ini, ya bahwa setuju dengan kita yang tadi atau dengan yang baru penyimak ini? Hanya saya, gimana? Waduh, ini agak nge-lag nih. Setujunya yang mana nih? Bahwa Halo? jikalau ada kitab suci yang memuat bukan perkataan Tuhan, maka itu tidak bisa dikatakan suci. Sepakat atau tidak? Ya, Sepakat. Jadi kan, Oke, siap. Adrialis sepakat. Bang Christian sepakat? Ya sependapat dengan akun penyimak yang tadi. Ya sependapat. karena Ya, silakan. di kitab suci itu, di Alkitab itu ada kisah yang nyata. Misalnya Daud berzina, itu realita. Nah, yang dikatakan suci adalah tujuannya. Kenapa kisah itu ditulis? Tujuannya adalah bahwa manusia itu memang tidak lepas dari salah dan dosa. Al insanu mahwatok manusia. Sehingga kita melihat dari kitab suci itu apa tujuan Tuhan kepada umat manusia melalui penebusan Kristus. Itu sih. Kalau kisah-kisahnya itu banyak yang cabul, ada yang kisah ini, kisah itu nyata. Jadi bukan suci, bukan di Baik. situnya. Nah, Baik, Anda sudah suci. Sekarang kita sudah naik ya. Kita sudah naik diskusi kita bahwa kami sepakat bahwa kitab suci adalah perkataan Allah. Anda membawa definisi baru. Kalau kitab suci adalah perkataan Allah, Anda sepakat tidak? tidak. Kalau Alkitab tidak. Alkitab Oke, adalah kisah. Anda berbeda sendiri. Nanti kita akan minta parameternya atau lebih dalam ya. Anda berarti orang yang kontra dengan beberapa kami yang ada di sini. Bahwa menurut Anda kitab suci bukanlah perkataan Tuhan. Baik. Menarik ya. Semakin beragam ya jawaban kita. Kitab Baik, suci Pak Christian. adalah perkataan Tuhan. Sepakat. Ya, oke, saya sepakat dengan Anda Pak Marketingnya. Sepakat dengan saya, diam saja. Fos, Pak Noldi, Pak Marketing, Bang Ben, sepakat dengan saya. Bang Christian, bagaimana? Saya juga sepakat. Dengan kita. Baik. Oke. Terima kasih teman-teman. Maka penyimak setia menyatakan yang namanya kitab suci itu bukan tulisannya, bukan kitabnya, bukan isinya, bukan yang ditulis, bukan kisah-kisah tujuan. Nah, sementara kita banyak di sini tadi selain penyimak mengatakan kita sepakat bahwa jikalau ada kitab suci yang isinya bukan perkataan Tuhan, maka bisa dikatakan kitab ini tidak suci. Kita masuk ke dalam yang ini adalah sesi yang menegangkan, sesi yang sangat panas.
Teman-teman silakan membuktikan bahwa kitab teman-teman tidak terlepas dari perkataan manusia, atau buktikan bahwa Al-Quran ada pola pikir manusia, pandangan manusia yang tidak diceritakan oleh Allah. Artinya karangan bebas manusia. Ini masuk ranah ngeri-ngeri sedap ini. Maka saya mulai dengan Bang Ben Abraham. Silakan buktikan Bang Ben bahwa Al-Quran tidak memuat pandangan coretan tangan manusia atau perspektif manusia, melainkan murni perkataan Allah. Dan buktikan, tentu tugas Bang Ben di sini membuktikan bahwa kitab sucinya tidak memenuhi standar itu. Silakan Bang. Tidak mungkin ada dua kitab suci yang berbeda tapi dua-duanya benar. Dan mohon maaf, bisa jadi kita sepakat untuk berbeda, bisa jadi kita sepakat untuk satu hal yang sama. Apapun premis kita di sini, jabarkan, belalah dengan literasi. Gunakan bahasa yang indah. Silakan Bang Ben Abraham. Oke, makasih. Jadi kan kita sepakat ya pada beberapa bagian tadi bahwasanya kitab suci itu pasti firman Tuhan. Maka ketika kitab suci itu tercampur dengan yang adanya pemikiran manusia atau apa yang dibuat oleh manusia, maka dia pasti tidak suci. Quran dari pertama kali wahyu ini diturunkan pada seseorang yang jelas tidak bisa membaca dan menulis, sampai detik ini tidak ada perubahan satu kata pun, tidak ada perubahan satu kalimat pun. Sama. Karena itulah kitab suci, sebuah kitab suci pasti dijaga oleh Tuhan kesuciannya. Karena salah satu dari parameter kesucian adalah tidak adanya perubahan, baik itu berupa penambahan, baik itu berupa pengurangan, meskipun hanya satu kata, apalagi kalimat dan beberapa paragraf, itu pasti tidak ada. Dan itu ada di Quran sejauh yang saya tahu, dan kita bisa buktikan sendiri. Anda bisa cari Quran dari seluruh negara, ketika dibuka pasti sama lah. Betul. Nah, sekarang apakah kitab suci lain seperti itu? Nah, di sini kita nanti akan buktikan, Uni Rifah. Sementara itu dulu, makasih. Saya ngerasa dari tadi tuh saya nge-lag terus loh. Benar nggak? Iya, kadang-kadang nge-lag. Nggak, maksudnya nggak lancar seperti biasa gitu. Baik, Pak Christian. Sebelum saya belum berpendapat ya. Baik, nah ini dia. Ini adalah hasil dari kesepakatan kita bahwa jikalau ada di dalam sebuah kitab suci mencakuhan, maka bisa dikatakan kitab ini tidak suci. Izin saya melakukan pembuktian. Pertama, saya tuntut buktikan bahwa di dalam Al-Quran termaktub karangan manusia. Oke. Saya izinkan, mohon maaf teman-teman Kristen semuanya, tolong dibuka 2 Korintus pasal 11-17. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana dengan ayat ini. Berapa itu? Ini apa? Kita masuk ke dalam pembuktian. Oke, Uni Rifa, itu diskusi saya tadi siang sama siapa itu? Uni Rifa, itu yang di 17 itu Paulus mengatakan, ketika Uni Rifa naik ke ayat 16 dulu, silakan Uni Rifa baca di ayat 16 sebelum ke 17. Boleh minta tolong Uni bacakan? Yes. 2 Korintus 11 ayat 16 baru 17. Saya percaya sama Uni kok. Oke, saya bacakan ya. Teman-teman silakan bareng-bareng bersama saya cross check kalau saya masih saya. Saya bacakan di sini. 2 Korintus pasal 11 nomor 16. Di sini perikopnya kita bacakan dulu. Perikopnya adalah Paulus tidak mementingkan diri. Itu perikopnya. Maka saya akan membacakan. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berurut firman Tuhan,
melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Di situ Paulus membuat sebuah pernyataan bahwa apa yang dia sampaikan, dia tidak menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Silakan teman-teman Kristen menjawab ayat ini. Oke, baik. Saya jelaskan begini. Kita ini apa Korintus ya, Bu? Korintus pasal 11 nomor 16. 11 17. Oke. Boleh saya tanggapi dulu? Pak, boleh saya tanggapi dulu baru ada tambahan? Oke, terima kasih. Jadi Uni itu ketika Uni membaca di ayat 16, di ayat 1 itu sampai ke 5 ada Rasul Paulus mengatakan di situ ada pengajaran-pengajaran sesat di luar Injil, ya kan? Dia bercerita kepada jemaat, tapi ketika mereka di ayat 16 yang Uni baca bahwa mereka menganggap Paulus itu seorang bodoh, ya terserah mereka, ya kan? Jadi kalau mereka menganggap Rasul Paulus itu bodoh, ya anggaplah dia bukan mengatakan firman Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika Uni ayat itu tidak di situ ayat 1 sampai 5 Paulus menjelaskan bahwa ada pengajaran saat seperti itu. Jadi ketika Uni mencoba itu saja firman saya sampaikan kepada Anda bukan firman Tuhan. Begitu Uni. Yang di ayat 16 yang Uni baca kan, ketika engkau menganggap aku seperti orang bodoh, ya biar aku bermegah, ya terserah Anda, seperti itu. Jadi itu jangan jadi dasar bahwa surat-surat Paulus itu bukan firman Allah, tetapi ayat yang Uni copot itu yang 17 itu dia menyampaikan untuk kerendahan hati kepada jemaat di situ. Ya terserah Anda mau pilih siapa gitu. Oke, sudah. Saya kembalikan kepada premis awal. Jikalau ada kitab suci, di dalamnya memuat perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan, maka kita sepakat tadi bahwa itu tidak bisa ditutup poinnya Fos. Nah, iya, bukan hanya itu. Tetapi saya ayat yang teman-teman, akan tetapi sebentar Uni. Akan tetapi Uni copot ayat itu untuk mengklaim bahwa apa yang saya belum melakukan klaim. Tunggu, jangan logical fallacy di sini. Jangan strawman. Saya belum bertanya kepada kalian saya, tentang ayat itu. Ya, sorry, Fos. Jangan mengatakan saya mengklaim. Saya belum membuat klaim di sini. Saya justru membawa ayat yang saya serahkan kepada kalian untuk dijawab. Oke? Ya, saya jawabnya coba, apakah saya sudah mengklaim tadi? Saya belum membuat sebuah klaim bahwa kitab ini bukan firman Tuhan. Saya belum. Saya menunjukkan kepada kalian ada ayat yang saya ingin kalian jelaskan. Fos menjelaskan ayat itu dan saya tidak. Tolong Anda baca ayat satunya sampai 5. Di situ ada pengajaran sesat. Fos, boleh saya mengerti. Menurut doktrin kalian tujuan ayat itu terkait ayat itu setah tadi. Ya saya sudah tidak bantah kan. Saya diam saja kan. Jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan di sini. Ini saya tidak sedang membantahi. Ya, saya tidak sedang membantahi loh. Ya, Aldi, bagaimana pendapat? Dan saya akan bawakan satu lagi. Ada sekitar 2 lagi. Itu yang pertama ya. Silakan teman-teman Kristen catat ayat ini dan jelaskan kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pertama tadi apa? 1 Korintus pasal ke-7 nomor 40. Silakan dibaca. Jadi akan saya lemparkan contoh-contoh ayat yang ingin saya tanya kali ini termasuk definisi bukan firman Tuhan atau firman Tuhan. Silakan kita bahas.
Saya sebutkan beberapa ayat. Satu tadi ya sudah saya lemparkan satu ayat yang dijelaskan oleh Vos. Silakan teman Kristen yang lain juga ikut menanggapi nanti, menjelaskannya, biar tidak hanya Vos yang memberi pemahaman, tapi teman-teman juga. Maka saya berikan beberapa contoh ayat lagi ya. Pertama, tadi 1 Korintus pasal 7 nomor 40. Saya bacakan ayatnya. 1 Korintus. Tetapi menurut pendapatku berbahagia kalau tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Saya tekankan di kata-kata tetapi menurut pendapatku. Satu izin semuanya. 1 Korintus pasal 7 nomor 40. Tetapi menurut pendapatku, itu penekanan saya. Sudah 2 ayat saya lemparkan. Ayat ketiga saya lemparkan lagi. 1 Korintus pasal ke-7 nomor 26. Berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk. Nah, di sini saya menekankan aku berpendapat. Oke. Silakan teman-teman jelaskan terkait ini. Saya mulai dari Pak Noldi. Silakan. Saya lagi lihat temanya apa sih sebenarnya yang itu sebutkan itu, tidak hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Uni boleh tanya nggak? Yang jadi permasalahan, maksudnya bukan permasalahan, yang jadi pertanyaan untuk Uni Rifa. Vos sudah Yesus menjelaskan, teman-teman lain penjelasan Vos. Bergantian Vos. Saya tidak menyanggah kalian dari tadi. Saya tidak membawa. Si Uni Sama-sama membawa premis. Premis yang saya usung adalah premis yang kita bawa bersama. Uni kan berpendapat bahwa itu kan istilahnya ada kata aku berpendapat, kan gitu kan. Berarti kan itu aku berpendapat bahwa Paulus. Siapa dulu yang menanggapi? Tolong bergantian. Ayo, bergantian ya. Siapa dulu yang mau bicara? Memang betul di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa yang berpendapat itu Paulus, benar nggak? Yes. Yang berpendapat itu kan Paulus. Tetapi kan Paulus itu berpendapat dia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bisa tunjukkan literasinya? Amin. Bisa tunjukkan literasinya bahwa dia mendapatkan itu dari pendapat berdasarkan firman Tuhan? Bisa tunjukkan literasinya? Gini Uni, kita hidup ini, hidup ini ya. Kita nggak usah kita masalah dalilnya. Baik literasi Pak. Baik literasi Pak. Saya tidak mau baik literasi. Oke, sekarang saya balikkan lagi. Sekarang saya balikkan lagi sama Uni. Kita nih ini nggak usah kita saling tegang apa segala macam. Ini kita diskusi ya, kan gitu kan? Yes. Nah, sekarang saya tanya sama Uni, kan gitu kan? Muhammad waktu dia Isra Mi'raj, kan gitu kan? Ada nggak saksinya? Pertanyaan Anda keluar topik, tapi saya tetap akan menjawab. Oke. Karena kita belum menyelesaikan kesepakatan kita. Saya dan Anda keluar topik, tapi saya tetap akan jawab itu. Bang Ali, signal saya sepertinya jelek. Saya sudah angkat Bang Ali. Halo, tapi tes. ini saya nge-lag. Ya, assalamualaikum Bang Ali. Mohon maaf, saya dari tadi agak putus-putus. Signal saya nggak bagus. Pak Noldi, tolong di mute dulu. Suara Anda, aduh. Uni sayang. Nggak bisa, karena saya udah gonta-ganti dari tadi pakai wifi. Uni sayang. Sekarang aku tanya sama Uni. Bang Adrelia, tolong jangan berbicara Uni ketika memberikan pertanyaan itu kan karena Uni kan mendapatkan hikmat kan? Mendapatkan hidayah kan? Kristen di sini banyak. Uni. Anda mau premis yang bukan saya, Pak. Jangan keluar ngelek-ngelek dari tadi nih. Pak Adrelia, tolong hargai diskusi ini. Teman-teman Anda di sini juga, ngelek banget saya, Enggak kan? Gini aja lah. Biar saya yang berpendapat. Pertanyaan itu kan karena mendapatkan pertanyaan itu kan mendapatkan hidayah, kan gitu.
Aku tanya dulu sama Uni. Uni memberikan pertanyaan itu kan karena ada hidayah sama Uni kan? Saya nanti boleh nanggapi nggak? Betul nggak? Saya boleh nanggapi ya? Boleh Bang Ben. Pak Adrilia sabar dulu, itu sinyalnya host kita lagi bermasalah. Uni di close saja biar nggak skip. Di close saja. Iya. Off cam aja. Oke, off cam. Ya, good. Izin semuanya. Ini izin semuanya tadi 1 Korintus berapa ya? Korintus ya. Bolak balik. Oke, sudah ya. Oke. Elia, jangan out of topic. Saya sudah ingatkan dari awal loh. Mohon maaf ya, di sini tuh Kristen tuh banyak sekali loh. Ada Fos, ada Pak Noldi, penyimak setia, Mark, kemudian Pak Gini, Christian. kan pertanyaan saya tadi kan gini kan. Uni kan memberikan Pak sudah pertanyaan itu kan Uni arahkan kan loh mendapatkan bahwa hidayah kan. kitab Hidayah Uni dengan kan perkataan mendapat- Tuhan beda, Pak. Anda ini udah keluar dari konteks loh. Hidayah dengan perkataan Tuhan beda. Kita sudah katakan bahwa kitab suci adalah firman. Firman adalah perkataan Tuhan. Maka kita Benar. sepakat bahwa jika ada kitab suci yang merupakan tidak perkataan Tuhan, maka tidak bisa disebut kitab suci. Sampai di situ Benar. Anda jangan lari kemana-mana dengan mengatakan hidayah. Hidayah dengan perkataan Tuhan beda. Anda sendiri tidak mengerti itu. Tolonglah jangan Jadi keluar dari situ ya. pertanyaan Uni itu Oke. pertanyaan Uni itu sama kami orang Kristen itu hidayah apa enggak? Itu bukan perkataan Allah, tapi perkataan saya. Apa Anda ini? Hidayah sejak kapan hidayah sama dengan perkataan Allah? Kita membahas perkataan Allah di sini, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Anda, ya ampun. Sudahlah Pak, Pertanyaan berhentilah Pak. Saya mau Berarti yang ada saya di mau pikiran bicara dengan Saya boleh Aduh. nambahin dikit memberikan ya. pertanyaan. Saya boleh nambahin dikit ya. saya memberikan memberikan pertanyaan. Astagfirullahalazim. Saya tidak memberikan pertanyaan, tapi ini kesepakatan kita bersama tadi bahwa kita Benar. sepakat jikalau ada kitab suci yang di dalamnya ada yang bukan perkataan Tuhan, maka tidak bisa disebut Benar. dengan kitab suci. Kok Anda bilang Benar. kok Uni apa hubungannya dengan hidayah? Sudah cukup dulu, diam dulu Anda. Saya bicara dengan marketing, penyimak dulu, kemudian Christian, oke? Tolonglah. Jangan diganggu dulu. Orang diskusi Anda keluar dari topik. Kok hidayah? Apa kaitannya hidayah dengan perkataan Tuhan coba? Sejak kapan Sekarang hidayah saya sama dengan tanya, perkataan kan Tuhan? gitu kan? Kan Anda memberikan Anda belum pertanyaan. diizinkan bertanya. Kita lagi menjawab semua. Anda Oh, ya, mengganggu oke, ke kawan-kawan oke, Anda oke, yang oke, lain oke. loh. Anda mengambil Lanjut, waktu lanjut. banyak dari tadi, mengganggu jalan diskusi, tidak mengikuti rule Lanjut. ini. Tolong jangan bertanya Makanya. dulu. Tolong jangan bertanya dulu, Adrile Iya. dan Ella. Siapa ini namanya? Saya jawab Anda boleh. dari tadi mengganggu diskusi. Pada kita santun dari tadi, enak diskusi kita. Kita sistematis dan Lanjut. beranjak diskusinya. Baik, lanjut Pak Marketing. Tadi kita sepakat bahwa kitab suci adalah perkataan Tuhan. Maka kalau ada di dalam sebuah kitab suci yang bukan perkataan Tuhan, maka tidak bisa disebut kitab suci lagi. Maka saya ajukan Benar. beberapa ayat kepada Anda. Diam dulu yang giliran benar paling kuat ngomongnya. Tapi saya melakukan pembuktian. Saya meminta kepada kalian tunjukkan bahwa Al-Quran tidak memenuhi standar itu. Ya, saya bawa premis dengan Bang Ben. 1 Korintus pasal 7 nomor 26. Saya bacakan. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ini pendapat pribadi Paulus. Kalau kalian bilang ini pendapat pribadi berdasarkan firman Tuhan, tunjukkan literasinya. Kan itu enak. Ini jangan potong-potong ya, nggak usah jangan kejang, tenang aja. Nah, Kisah Para Rasul pasal 15 nomor 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain. Ini pendapat. Kalau memang pendapat ini adalah perkataan Tuhan, tunjukkan kepada saya dalilnya. Oke? Kemudian saya bawakan satu ayat lagi, 1 Korintus pasal 7:40. Tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Nah, tolong teman-teman Kristen jelaskan ayat ini. Kalau memang ini bisa dikatakan perkataan Tuhan, tolong tunjukkan bukti-buktinya, literasi pendukungnya. Atau ini pendapat pribadi Paulus, maka batallah kitab kalian yang disebut dengan kitab Korintus sebagai kitab Tuhan. Itu kesepakatan kita bersama dari tadi. Oke, silakan Pak Noldi. Oke, saya jawab ya. Pak Noldi dulu. Ini Adriela ini kok nggak, ini orang kok nggak sabaran banget ya dari tadi ya. Iya, Nggak menghargai teman Kristennya yang lain loh. Sabar sedikit, dengar Ibu Rifa. Oke, saya jawab ya. Yes, Ini, silakan. Apa sebenarnya yang ditanya oleh Ibu Rifa ini gampang sekali jawabnya.
kalau saya boleh tahu, saya boleh kasih pendapat ya. Jadi ingat baik-baik seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa dalam kitab suci itu, kitab sucinya kami itu ditulis pada waktu-waktu yang berlainan dan oleh para nabi dan rasul Yahudi yang berbeda di lokasi-lokasi yang berbeda. Oke, tangkap dulu ya ini kalimatnya barusan tadi saya sebut. Nah, ini juga tentang sejarah. Jadi di situ di dalam Alkitab atau kitab suci itu ada tentang sejarah. Saya tadi sudah jelaskan bahwa ada memuat firman Tuhan dan sejarah. Oke, saya ambil kata sejarahnya. Baik. Bisa saja dalam kitab suci yang tadi ditanyakan oleh Ibu Rifa, bisa saja pada saat itu entah oleh para nabi, ya, saya juga awam ya, tapi saya berusaha menjelaskan. Logika saja. Entah oleh para nabi atau oleh rasul Yahudi, mereka mendapatkan surat ini. Ini kan surat Paulus. Mereka mendapatkan surat Paulus, lalu mereka memuat ke dalam kitab suci. Itu jawaban saya. Jadi mereka tulis apa adanya yang mereka lihat di dalam surat itu. Situ ya, Paulus paham nggak maksud saya? Iya, tadi yang saya garis bawahi jawabannya ya? mungkin ya. Tangkap ya? Mungkin. Nah, itu simpel, gampang sekali jawabnya ini Pak Adriela. Saya ini percaya sama saya. Jawab ini simpel ini jawabannya. Jadi ada di antara mungkin para nabi, saya tidak hidup pada zaman itu, atau rasul ingat ya, yang mungkin mendapat kertas itu. Tunggu dulu. Baik. Yang mendapat surat ini, lalu dia isi di dalam kitab suci itu. Itu jawabannya. Lalu dia tulis, dia lihat sama kayak dia copy paste, dia tulis. Apa yang disebut oleh dalam surat tersebut, dia tulis. Karena dalam Alkitab itu seperti ditanyakan berulang-ulang oleh Ibu Rifa, apa sih Alkitab itu? Itu apa yang ditulis oleh para nabi dan rasul Yahudi. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka mendapat surat itu lalu mereka tulis. Dan mereka merasa surat ini penting berkaitan dengan segala sesuatu yang mereka ilhami. Siapa Pak yang nulisnya? Yang tulis itu para nabi. Ini menurut saya, yang tulis itu kan ditanya tadi Alkitab. Itu kan dia ditulis pada waktu-waktu yang berlainan dan oleh para nabi dan rasul Yahudi. Saya ingatkan Pak Noldi, Pak Noldi, mohon maaf. Poin view-nya adalah ayat yang saya bacakan ke Pak Noldi, itu yang saya minta jawabannya, bukan para nabi yang Bapak merujuk kepada perjanjian lama. Jadi saya mohon strike to the point, biar kita tidak bertele-tele, sistematis dan mengkerucut ya. Bahwa tadi saya membawa dalil beberapa ayat pendapat Paulus, apakah itu firman Tuhan? Nah, itu poinnya Pak. Silakan Anda jelaskan. Firman Tuhan lah. Sudah saya jelaskan logikanya. Tunggu dulu, saya jelaskan dulu. Saya dikasih waktu ini sekarang. Sudah saya jelaskan tadi logikanya seperti itu. Jadi pada saat itu kita kan tidak hidup pada saat itu. Pada saat itu para nabi, pada saat mereka menulis kitab suci itu, entah itu oleh para nabi atau rasul Yahudi yang hidup pada saat itu, kan kita tahu bahwa mereka menulis. Mereka mendapat surat Paulus ini, lalu mereka tinggal menulis saja. Nah, dalam surat Paulus tentang apa? Paulus mengatakan tentang aku, apa? Dia sebut ada kata aku di situ. Nah, dia tinggal tulis. Jadi nabi atau rasul Yahudi mereka tulis. Mereka menulis semua. Paham nggak kira-kira? Oke, sudah Pak, ya? Karena ya sudah ya. Nah, sudah ya, clear ya. Kita terima saja dulu. Nanti kita yang menentukan adalah mereka yang menonton di bawah. Saya tidak berhak memaksakan paradigma, ingat. Kita boleh menggunakan logika di sini ya, tapi jangan logical fallacy gini. Maka kita akan membahas. Saya ulangi, Bang Ali baru masuk. Assalamualaikum. Saya akan coba untuk merunutkan lagi sistematis dari diskusi kita. Pertama, kita membahas tentang kitab suci. Kita sama-sama sepakat mendefinisikan kitab suci adalah perkataan Tuhan, Bang Ali, dan kita sama-sama mengangkat premis bahwa maka konsekuensinya adalah kalau kitab suci perkataan Tuhan, jikalau ada satu kitab suci yang memuat bukan perkataan Tuhan, maka gagallah kitab itu disebut dengan kitab suci. Kita sepakat semua yang ada di sini tadi. Benar. Kecuali penyimak setia. Sepakat sekali.
Ya, baik. Sekarang Pak penyimak setia, silakan. Penyimak setia sebenarnya tidak perlu berpendapat lagi karena dia tidak sepakat bahwa kitab suci adalah perkataan Tuhan. Ya, jadi dia tidak perlu menambahkan lagi. Anda tetap sepakat bahwa dengan kami kita berbeda. Anda berbeda dengan kami. Baik, Pak Marketing. Menguatkan aja. Ya. Saya boleh jawab sedikit ya. Oke, boleh, Jadi silakan. Supaya ini jadi pengetahuan buat semua. Jadi kebanyakan Ini siapa nih? Ini kebanyakan orang Kristen, Dia Kristen, teolog atau dosen itu punya kecenderungan mau menyamakan Alkitab dengan cara pandang Alkitabnya orang lain. Nah, kekeliruannya di sini, ya kan? Jadi Alkitab, kalau kita pikir ya, itu kan sebuah kisah rangkaian yang disatukan menjadi sebuah perjanjian lama dan perjanjian baru. Sedangkan di Katolik ada Deuterokanonika, ya kan? Jadi apakah Alkitab itu terus dari langit jadi kitab suci begitu? Nah, itu lah. Apakah turun begitu? Bukan. Jadi saya bilang dari awal, Alkitab itu adalah serangkaian kisah Allah menyelamatkan manusia yang disusun melalui kisah-kisah itu. Jadi yang suci apanya? Yang suci adalah misinya, karya Allah, bukan ada kata memperkosa, bukan ada kata ini, bukan. Jadi tujuannya Allah ke manusia melalui penebusan Kristus. Nah, maka saudara Kristen juga harus belajar bahwa yang dimaksud suci itu adalah tujuannya. Sedangkan di situ ada Nabi Nuh mabuk juga, ya kan? Ya, itu kisah. Tetapi kisah itu untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa setiap manusia itu punya salah dan lupa. Nah, oke, baik. Edi sudah mengulangi perkataan ini ya dari tadi ya, Edi. Sorry saya potong. Ya, Bang jadi Edi sudah menjawab jangan ini dan ini sudah menyamakan Alkitab dengan Al-Quran. Oke, lanjut. Baik, silakan Pak Marketing. Tanggapan Anda terkait ayat yang saya bawakan tadi. Silakan dibela bahwa itu adalah firman Tuhan atau sebaliknya, silakan. Jadi begini untuk semua. Jadi pada konsep awalnya kita sudah satu pemikiran, satu pendapat bahwa firman adalah ini mana suara? wahyu. Kalau mau bilang ucapan itu kan lebih manusiawi. Tapi firman itu kan lebih ke, kalau bahasanya manusia itu wahyu. Wahyu itu dari Sang Pencipta yang ada sebelum manusia ada. Kalau untuk saya itu begitu. Saya belum bicara agama nih. Wahyu dari yang ada sebelum manusia itu wahyu. Iya, Anda mendefinisikan hal Kalau baru yang sudah kita sepakati, Pak. Sebentar, Pak Marketing. Kitab suci Kita mengkerucut, Pak Marketing. Kita tadi mengkerucut. Kalau kita bicara tentang firman, wahyu, penglihatan, kita itu akan melebar. Kita mengkerucut tadi bahwa kita sepakat yang namanya kitab suci adalah perkataan Tuhan. Kita tadi semua sepakat kecuali Edi, oke? Maka Edi tidak perlu menanggapi lagi karena Edi berbeda dengan kita. Bahwa premis konsekuensinya adalah jikalau ada satu kitab suci yang tidak memiliki yang ternyata termaktub di dalamnya bukan perkataan Tuhan, maka tidak bisa dikatakan suci. Itu premis yang kita angkat bersama, bukan dari saya sendiri. Oke, itu premis kita bersama di sini tadi. Dan saya menunjukkan beberapa ayat di dalamnya ada bentar, jangan. Saya mau sistematis room saya ini. Saya tidak mau room ini jadi room yang tidak berkualitas gitu loh. Maka saya membawa beberapa ayat yang ada indikasi yang baru saya sebagai orang yang di luar Kristen membaca ayat ini. Saya baca ada indikasi bukan perkataan Tuhan melainkan pendapat pribadi. Kalian teman-teman Kristen saya biarkan untuk menjabarkan, membela gitu loh dari premis pribadi saya. Makanya saya bawa ayat, makanya saya tidak langsung bilang bahwa ini adalah bukan firman Tuhan. Tidak, saya belum konklusikan. Tapi saya mempertanyakan kepada kalian berdasarkan pemahaman kalian. Dari pemahaman kalian saya akan konklusikan nanti. Maka jawablah sebaik-baik mungkin by literasi. Paham? Oke, lanjut kepada Anda, Adrelia. Gini ya Uni ya. Jadi gini nih. Ini kan di luar Muslim sama Kristen nih. Saya di luar Muslim sama Kristen dari awal. Tentang Pak kan saya sudah Marketing.
Pak Marketing, jangan, Saya di jangan, luar Muslim, aduh. Kristen, tapi saya ini dikatakan Muslim. Nah, Pak, kalau di Anda sini Buddha, begini, Umi. tunggu dulu Pak, bentar Pak. Saya Aduh, begini. kayak gini nggak bagus, kayak kalau kayak gini nggak Saya kondusif. begini. Saya Kalau menuntut tidak ini. diizinkan Saya berbicara, jangan. menuntut bahwa Aduh, parah ini kayak gini. Ping, kamu jangan berpendapat mulu. Saya belum berbicara di sini. Kita ini ada berapa orang coba? Ada 9 orang di sini. Kenapa kita mendominasi? Kalau yang berhak mendominasi itu seharusnya saya Gini, loh dari Umi. tadi. Tolonglah, come on. Aduh. Nanti ya, Pak, ya, kalau baik, Anda baik, merasa baik. Buddha dan tidak punya kapasitas menjawab tentang 1 Korintus, Anda diam. Tidak usah berbicara. Yang dibaca di sini adalah kitabnya orang Kristen. Kalau Anda tidak punya kapasitas, Anda diam. Oke? Contohlah Bang Simple. Edi, ya. Aku tertib ya. Nah, Sesimpel contoh aku itu tertib. gitu loh, sesimpel itu gitu loh. Apa susahnya ketika Ya, Anda Umi. Buddha yang saya bawa kitab Korintus, Anda tidak punya kapasitas menjawab, maka Anda diam. Oke? Sesimpel itu. Adrilia silakan dijawab. Terima kasih Uni. Kalau aku Oke, Umi. Uni ya. Kalau aku Uni berpendapat bahwa yang dikatakan Uni tadi dalam 1 Korintus tadi, pendapat itu, ini pribadi aku ya. Nah, pendapat itu adalah hikmat dari Tuhan, hikmat dari Yang Maha Kuasa. Di saat kita diberikan hikmat, apapun yang masuk ke dalam pikiran kita itulah dari Yang Maha Kuasa. Makanya Paulus pada saat itu dia berkata, itulah pendapatku. Pendapatku itu mengatakan bahwa itu hikmat yang diberikan Tuhan kepada dia. Kan gitu. Tetapi orang yang menerimanya apa enggak, yaitu terserah manusia yang menerimanya. Menerima syukur, enggak menerima juga enggak apa-apa. Nah, itulah namanya kan pendapat kan gitu. Tetapi saya percaya bahwa pendapat dari Rasul Paulus itu, itulah hikmat dari Tuhan, itulah wahyu dari Tuhan kepada dia, kepada Paulus. Itulah pendapat saya. Oke. Terima kasih. Anda mengatakan bahwa perkataan Paulus itu adalah wahyu atau hikmat dari Tuhan. Nanti kita akan kritisi itu. Silakan Bang Ali. Ya, benar. Lanjut Bang Ben, tafadhol duluan, More. Oke, makasih. Jadi dikatakan ketika Paulus mengatakan menurut pendapatku itu pendapat wahyu atau firman dari Tuhan. Sedangkan Paulus sendiri sedang mengatakan di 2 Korintus 11:17, aku berkata tidak menurut firman Tuhan. Ini nyambung gitu loh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan itu berdasarkan pendapat Paulus itu berdasarkan firman Tuhan lewat hikmat, sedangkan dia sendiri sudah mengkonfirmasi. Dia berkata tidak berdasarkan firman Tuhan. Salah satu contohnya apa? Misalnya saya ambil di 2 Tesalonika 3:17. Paulus bilang, salam dari Paulus. Mana ada Tuhan memfirmankan salam dari Paulus? Itu kan pendapat Paulus pribadi. Coba Anda buka di 2 Tesalonika 3:17. Salam dari Paulus. Nggak mungkin Tuhan 2 Tesalonika. Iya, 2 Tesalonika 3:17. Salam dari Paulus. Tidak mungkin Tuhan memberikan firman-Nya dengan kata-kata salam dari Paulus. Dan ini juga relate dengan apa yang dikatakan Paulus, bahwasanya dia berkata-kata tidak berdasarkan firman Tuhan, yang seperti yang pertama kali ayat dilemparkan oleh Uni Rifa. Jadi klaim yang mengatakan bahwasanya pendapat Paulus itu berdasarkan firman Tuhan dari hikmat dan sebagainya, itu terbantahkan dengan ayat-ayat tersebut. Makasih, gitu aja dulu. Oke, Christian, lakukan pembelaan terhadap apa yang dipremiskan oleh saya dan Bang Ben Abraham. Baik, terima Russian. kasih. Oke, perlu kita pahami sedikit ya. Sebenarnya di sini agak terjadi indikasi penggiring opini, tapi nggak apa-apa lah.
karena kita sudah sama-sama sepakat. Jangan bahwa logical firman- fallacy, jangan logical fallacy, jangan Oke, nggak apa-apa, hominem, nggak apa-apa. jangan strawman, Oke. jangan red herring, jangan logical fallacy. Thank you. Oke. Terima kasih. Oke. Saya lanjut ya. Jadi perlu kita ketahui Alkitab dengan Al-Quran memang berbeda. Cuman saya garis bawahi kata suci itu dibuat oleh manusia ya, bukan Tuhan yang mengatakan. Nah, tolong digarisbawahi karena kita sudah sama-sama sepakat. Nah, bagaimana kalau kita mensucikan bahwa Alkitab ini juga suci gitu loh, kalau di kalangan orang-orang Kristen. Nah, seperti Al-Quran misal, saya turunkan kepada engkau Muhammad kitab suci Al-Quran, bukan begitu bunyinya. Kami wahyukan kepada kamu Muhammad bahwa Al-Quran, begitu kan? Nah, ini suatu pengklaiman sebenarnya, tapi saya nggak apa-apa di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya perbedaan antara Al-Quran dan Alkitab, memang kalau pengklaiman di dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah perkataan Allah, seperti yang Uni Rifa bilang. Nah, kalau di dalam Alkitab, di sini agak tercampur dengan ibarat kata Al-Quran dengan hadis, gitu loh. Dengan para rasul. Jadi di sini teman-teman Kristen, kita perlu juga menyadari bahwa kalau pengklaiman yang sama-sama kita setujui bahwa firman, kalau kita sudah setuju firman itu perkataan Tuhan, ya Alkitab tidak termasuk ke kitab suci gitu. Itu perlu kita akui di situ. Cuman kata suci itu hanya dibuat oleh manusia. Kita yang mengakui suci gitu loh. Bukan dari Tuhan langsung. Oke, sekian, terima kasih. Oke, saya mau menjawab dulu Christian ya, yang saya ada indikasi logical fallacy. Pertama, kita sendiri sepakat di room ini tadi bahwa yang namanya kitab suci adalah perkataan Tuhan. Lalu Anda mengkoreksi kembalikah? Nah, itu yang jadi makanya dari tadi berkali-kali saya minta kesepakatan kita untuk mendefinisikan kitab suci. Inilah kenapa saya menggunakan metode diskusi secara sistematis dari dasar. Saya izinkan kalian mendefinisikan etimologis, terminologis kitab suci tadi, biar kita ketika sudah maju ke depan tidak balik lagi ke belakang. Oke? Anda mohon maaf Bro Christian sudah kembali ke belakang, bahkan cenderung mengkoreksi. It's okay. Sebagai orang yang merasa bahwa kita manusia yang penuh khilaf, kita biarkan, kita bolehkan, bahkan kita dibenarkan ketika kita mengkoreksi dalam ranah diskusi. It's okay. Atau menambahkan lagi literasi, atau menambahkan lagi pemahaman, atau menambahkan lagi makna terminologisnya, atau makna filosofinya. It's okay. Tapi jangan logical fallacy, red herring, lari dari topik, kemudian strawman menyimpulkan sesuatu lalu melemparkan ke orang lain, atau ad hominem, menyerang pribadi. Jangan serang pribadi, serang pendapatnya, argumennya diserang. Nah, baik, saya tadi tertarik dengan pernyataan Bro Christian bahwa kalau seandainya apa yang kita angkat bersama tadi bukan itu dari saya pribadi, bahwa jikalau ada sebuah kitab suci yang terdapat di dalamnya firman Tuhan, maka Bro Christian mengakui dengan jujur bahwa Alkitab tidak termasuk. Tolong konfirmasi, takutnya telinga saya salah. Betul. Selesai kita diskusi dengan Bro Christian, tidak perlu lagi ada lanjutannya. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Silakan Bang Ben Abraham, ada yang mau ditangkap, ada yang mau disampaikan, ada yang mau dijelaskan. Bang Ben, monggo. Ya, makasih. Jadi ketika kita tadi sesuai dengan yang kita sepakati bahwasanya kitab suci itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan atau ucapan Tuhan yang tadi teman-teman juga sepakat tidak boleh tercampur dengan pendapat manusia, tidak boleh tercampur dengan apa yang jadi pikiran manusia yang dituangkan dalam kitab tersebut. Maka di situ kesucian itu telah gugur. Tapi ternyata memang beberapa teman seperti Bro Christian akhirnya menganulir kesepakatan itu, bahwasanya definisinya tidak lagi seperti itu. Is okay. Nggak ada masalah buat kita. Tapi satu yang pasti di sini kita membuktikan ketika sebuah kitab suci yang dengan definisi yang sudah kita sepakati di depan tadi, ternyata Bible tidak termasuk kitab suci gitu loh. Alasannya apa? Bro Christian tadi kan bilang seperti itu kan. Itu kan cuma pendapat satu orang.
Anda paham. Iya, nanti Anda tenang aja, tanggapi, tenang aja. Pak. Anda Kan nggak ada usah panik. waktunya. Kitab suci itu ditulis Kita Tenang, Anda nggak kita usah panik, menanggapi, tenang. Bro. Oke, tenang. Nggak panik, santai kok aku kok. Tenang, Anda Adriela, nggak usah jikalau Anda belum diizinkan berbicara, lebih baik Anda mute ya. Karena Bang Ben Abraham menanggapi Christian. Tolong dewasa kita, lanjut. tidak perlu barbar di sini. Lanjut, Bang Ben. Jadi saya sepakat dengan Bu Lanjut Christian. Uni sayang. Jadi saya sepakat, ternyata Bu Christian juga akhirnya mengakui ketika definisi kitab suci seperti yang disepakati di depan tadi, maka Bible sudah bukan lagi kitab suci karena ternyata Bible bercampur dengan pendapat orang, bercampur dengan pendapat manusia. Itu dulu aja Uni, makasih. Oke, ya Oke, sorry saya sambil makan ya. Boleh Baik, saya interupsi? Papa Gun, dari tadi seperti siapa yang interupsi? Saya Christian. Adriela ya, Christian. Begini. Yang mana ini? Namanya siapa? Saya Christian Saya mau mengur- instruksi pernyataan Oh, dari Christian. Bang Ben. Oke. Oke, lanjut Christian. Begini, Bang. Kata suci atau kitab suci yang sama-sama kita sepakati itu hanyalah manusia yang membuat suatu judgment ya, yang mengatakan kitab suci gitu loh. Bukan dari Tuhannya langsung gitu. Bahwa ada pernyataan saya turunkan kepada kalian kitab suci seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan bangga dulu sekalau Al-Quran belum diuji soalnya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, Sedikit ya, terima kasih saya tanggapi. Oke, boleh Mbak Men. Silakan Mbak Men. Ya, saya sepakat dengan Anda. Bahwasanya tidak ada satupun dalil di Bible yang mengatakan bahwa ini adalah kitab suci. Terima kasih. Saya boleh kasih masukan sedikit? Jangan dulu, saya mau menanggapi sebelum saya memanggil nama, jangan berbicara. Aturan komal saya. Jadi, saya tadi berbicara begini, Christian. Tolong tunjukkan perkataan manusia yang bukan dikatakan oleh Tuhan di dalam Al-Quran saya. Oke? Nah, kita sama menguji di sini. Jadi Anda silakan belajar dulu Al-Quran, cari premis-premis yang bisa dituduhkan ke Al-Quran. Kita tunggu Anda. Besok boleh, seminggu lagi boleh, 2 minggu lagi boleh. Oke? Saya tunggu Christian. Ya, tema ini akan kita angkat beberapa kali lagi untuk pembuktian bahwa Al-Quran itu memenuhi kriteria atau dari kesepakatan kita. Oke, kita fair saja. Dari Bro Christian tidak menyanggah ya argumentasi Bang Ben Abraham, justru Bro Christian langsung memutuskan bahwa oh kata suci itu kan buatan manusia gitu. Padahal kita sudah sepakat tadi bersama. Ya sudah, it's okay. Saya mau memanggil nama yang paling atas saja dulu biar sistematis dan teratur. Papa Gun. Silakan sampaikan argumennya. Shalom. Halo. Shalom. Ya, shalom, silakan. Baik, terima kasih Rifa. Untuk yang pertama mengenai kitab suci ya tadi ya. Kitab suci itu tadi jenengan bilang bahwa suci apabila itu ada betul seperti Suaranya itu kan hilang. ya? Suaranya hilang, saya tidak dengar. Ulang lagi, Pak. Tadi jenengan bilang bahwa kitab suci, halo bisa dengar? Iya, Pak.